Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengakianku bisa membalas kesetiaanmu sungguh mulia. Dan berharga sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Ada selagi bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat
Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini Tuhan. Kami boleh beribadah secara online. Kami boleh kembali diberikan kesempatan untuk belajar mendengarkan perkataan-Mu, firman-Mu Tuhan. Buka hati kami masing-masing, berikan kami pengertian, supaya kami dapat memahami, supaya kami dapat belajar kembali dan kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, terutama untuk memulai tahun ini, tahun yang baru dengan penuh kemenangan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam mungkin untuk Ibu, Bapak, Ibu semua, rekan-rekan semua sekalian. Saya izin buka masker dulu ya. Oke, ketemu lagi sama saya Michael. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Semoga semuanya tetap dalam hati yang gembira, tetap dalam perlindungan Tuhan, tetap dalam penyertaan Tuhan. Oke, hari ini kita akan sharing, kita akan ngobrol tentang bagaimana kita bisa siap menghadapi tahun 2021. Oke, nah jadi akan ada 4 bagian besar dari sharing sore kali ini ya. Pertama-tama kita akan coba kilas balik bagaimana kita telah menjalani tahun 2020. Lalu kita akan membahas bagaimana kita menghadapi tahun 2021, baik secara iman, baik secara perkataan, maupun perbuatan. Jadi kita akan coba kilas balik pertama dulu tahun 2020 ya teman-teman semuanya. Nah, tahun 2020 coba kalau kita ingat-ingat kembali, setahun yang lalu waktu bulan Januari kita semua ngalamin apa aja. Pertama-tama kalau yang di Jakarta tentunya bulan Januari, Februari berkali-kali kita, kayaknya 3 atau 4 kali ya kita ada banjir. Ingat ya semuanya. Jadi ada yang waktu tanggal 1 Januari kita ada banjir, lalu kalau nggak salah bulan Februari awal, lalu 2 kali lagi waktu Februari akhir yang paling parah, banjir di Jakarta luar biasa, benar-benar nggak terkendali dan banyak sekali yang terkena dampaknya, termasuk saya sendiri waktu itu dan tentunya teman-teman semuanya, banyak yang harus mengungsi dan perkantoran pun, bisnis pun semuanya praktis nggak jalan sama sekali ya. Dan selesai bulan Februari tahun 2020, baru aja mulai, tantangan baru mulai. Bulan Maret kita semuanya tahu udah mulai diresmikan, bukan diresmikan apa ya, kata-kata tepatnya dinyatakan virus Corona masuk ke Indonesia ya. Ingat ya bulan Maret, lalu berjalan April, Mei, Juni, ada lockdown, ada PSBB dan sebagainya, dan kita tahu bersama dinamikanya hingga bulan Desember, banyak sekali yang harus bekerja dari rumah, banyak sekali juga yang usaha-usaha juga tutup, ya kan? Tentunya juga ada teman-teman yang alih profesi menjadi usaha online dan sebagainya. Namun kita semuanya melihat penyertaan Tuhan untuk kita semua di tahun 2020 ini sangat sempurna, dan Tuhan tetap menyediakan anugerah, memberikan segala yang kita butuhkan hingga selesai tahun 2020 dengan baik. Dan juga kalau kita kilas balik, gereja kita boleh akhirnya memulai renovasi, sungguh sebuah anugerah Tuhan. Dan tentunya untuk itu kita harus bersyukur ya, untuk Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian juga tentunya bisa sehat, bisa bahagia bersama keluarga. Oke, sekarang kita masuk ke sharing bagaimana kita menghadapi 2021. 2020 kan udah luar biasa challenge-nya ya. Udah kaki jadi kepala, udah jungkir balik. Kita semuanya udah coba struggle untuk survive, kita semuanya udah coba sekuat tenaga kita ya untuk bisa tetap sehat, tetap produktif ya kan. Nah, dibagi menjadi 3 ya teman-teman semuanya, Bapak Ibu.
bagaimana kita memiliki sikap iman, sikap hati, bagaimana kita harus memiliki sikap dalam berkata-kata, dan terakhir bagaimana kita harus berbuat, bertingkah laku. Kita mulai dengan bagaimana sikap hati kita. Oke. Nah, saya akan membacakan sedikit ayat pertama mengenai sikap hati yang baik dari Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Oke. Jadi, sesuai dengan ayat tersebut, jika kita ingin memiliki kekuatan, jika kita ingin memulai tahun yang baru, jika kita ingin menyelesaikan tahun yang ke depan ini dengan baik dan ke depannya, harus diawali dengan sikap hati terlebih dahulu. Sikap iman yang matang dan yakin bahwa Tuhan akan selalu beserta kita, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, dan bahwa Tuhan akan menolong kita. Sesuai dengan ayat tadi, Dialah yang akan berjalan menyertai engkau dan tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Jadi, sekali lagi kita harus yakin dulu ya. Kita harus yakin dulu, termasuk buat saya sendiri. Ya, kita semua yang bekerja, berusaha, kita semua yang memiliki anak, memiliki orang tua, sanak saudara, kita semua yang beraktivitas, yakin dalam hati bahwa apapun keadaannya, apapun tantangannya, bagaimanapun keadaan di luar sana, susahnya, sulitnya, tetap memiliki sikap hati yang positif, yang yakin bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Oke? Nah, setelah itu ketika hati kita sudah siap, sudah kuat, kita lanjut ke bagaimana kita berkata-kata. Bagaimana kita harus mengeluarkan kata-kata yang positif. Izinkan saya membaca satu kutipan ayat dari Amsal 12 ayat 14. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Jadi ketika jiwanya sudah positif, tentunya harus translate, harus terwujud dalam bentuk perkataan, ya. Nah, zaman sekarang perkataan itu bukan cuma sekedar yang benar-benar kita ucapkan, Bapak Ibu ya. Maksud saya adalah kita seringkali juga berkata-kata lewat apa? Lewat media sosial, ya kan? Instagram, Facebook, Twitter, atau bahkan perkataan itu juga sering sekali kan, tidak dalam bentuk langsung, tapi dalam bentuk sharing online seperti ini, ya. Kita ngobrol sesama teman dengan media Zoom dan atau sebagainya, WhatsApp call, WhatsApp group. Bahkan perkataan-perkataan dalam bentuk teks di WhatsApp, Twitter, dan sebagainya itu juga bentuk perkataan. Nah, iman yang positif harus dibarengi, harus diwujudkan dalam bentuk perkataan yang positif juga. Contoh perkataan positif gimana sih? Misalkan, kita udah yakin nih, kita akan mendapatkan pekerjaan yang baik. Kita akan bisa menghasilkan sesuatu yang baik dari usaha yang kita kerjakan. Wah, saya yakin Tuhan pasti akan menolong dagangan saya, supaya kue-kue saya laris, supaya barang-barang saya dibeli oleh orang, supaya bos saya senang dengan pekerjaan saya. Dalam hatinya sudah benar ya, sudah baik ya. Namun jika perkataannya tidak sejalan, tentunya juga sayang sekali. Justru kita juga harus terus memperkatakan. Kita memberikan encouragement, kita memberikan dukungan yang positif sesama teman kita, sesama untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita. Nah, kita, wah, keren ya hasil kreasi kamu. Saya yakin kamu pasti cepat laku. Bisnis kamu pasti cepat berkembang. Atau, wah, saya suka sama hasil pekerjaan kamu yang ini karena ini lengkap, ini mendetil, dan ini bisa menjelaskan dengan baik. Wah, saya lihat presentasi kamu bagus tadi, gitu ya. Nah, perkataan-perkataan yang positif
akan juga secara langsung mendukung orang lain, mendukung diri kita sendiri, memperkatakan yang baik untuk diri kita sendiri, untuk kita terus semangat dan mewujudkan apa yang kita yakini dari dalam hati, sikap iman kita yang tadi setelah kita bahas ya. Oke, jadi satu ayat lagi, Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi, apa yang kita katakan, apa yang kita perkatakan, kita sampaikan. Lidah iya, tapi again, tadi begitu kita memberikan teks apapun itu secara online, itu juga bentuk perkataan, kita akan memakan buahnya. Kita perkatakan yang positif, kita sampaikan yang positif, kita akan mendapatkan juga yang positif. Ya Bapak, Ibu, teman-teman semuanya. Jadi sekali lagi, sikap hati, lalu sikap perkataan harus sejalan dan positif. Oke, lanjut. Habis jiwa udah beres, perkataan kita beres, lalu lanjut dengan perbuatan. Nah, sedikit tadi kita ada di ayat Amsal 12 ayat 14, ada di kalimat terakhirnya ada yang bilang, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Jadi tadi ayat tersebut sudah mengindikasikan dengan jelas bahwa dari buah perkataan berlanjut ke perbuatan karena dikerjakan oleh tangan. Kita buka lagi Alkitab kita pada Mazmur 37 ayat 3. Bunyi seperti ini. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Satu ayat lagi. Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jelas sekali Bapak Ibu ya. Tadi ada iman, ada iman hati, perkataan, lalu perbuatan. Lalu di dua ayat yang terakhir ditekankan kembali, lakukanlah yang baik dan perbuatan-perbuatan, dan iman menjadi sempurna karena perbuatan. Oke, sikap hati yang baik, perkataan yang positif, lalu terwujud dalam perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang produktif, perbuatan-perbuatan yang positif. Kalau kita sudah yakin, sudah merasa damai, Tuhan pasti akan tolong kita di tahun ini. Kita dalam kehidupan sehari-hari akan terus memperkatakan hal yang positif. Kita akan berbicara yang positif. Lain kepada diri kita sendiri. Dan harus juga berbuat yang positif. Berbuat yang positif itu dalam pekerjaan itu artinya bekerjanya sungguh-sungguh. Baik WFO, bekerja di kantor, ataupun WFH, bekerja dari rumah, bekerja tetap sungguh-sungguh. Misalkan dibutuhkan waktu kerja dari jam 8 sampai jam 5, atau bahkan lebih, ya kerjakan sungguh-sungguh, jangan mencuri waktu. Waktu makan siang, selesai, kembali bekerja. Jangan mengkorupsi waktu, malah mengerjakan yang lain dan atau sebagainya. Ya kan? Kalau kita berusaha, berikan yang terbaik. Kasih produk yang terbaik, kerjakan dengan sepenuh hati, berikan pelayanan yang paling baik untuk pelanggan, dengarkan apa yang mereka ingin utarakan tentang produk kita, tentang pelayanan kita misalnya. Perbuatan-perbuatan yang baik juga termasuk sikap kita, apa yang kita lakukan untuk keluarga kita, tentang kepada orang-orang yang kita kasihi, bahkan kepada orang-orang di sekitar kita. Lakukan yang terbaik. Lakukan yang positif. Oke. Nah, sikap iman, sikap perkataan, dan sikap perbuatan itu tiga-tiganya tiga serangkai. Nggak bisa dipisahkan. Dan tentunya bagaimana kita menjaga sikap hati, bagaimana kita jaga sikap perkataan dan sikap perbuatan tidak bisa langsung instan, langsung terjadi cepat dalam satu malam. Maksudnya gini, termasuk buat saya sendiri. Misalkan kita mau terus kuat,
untuk tahun ini memiliki hati yang positif, memiliki perkataan dan perbuatan positif, tidak bisa langsung terjadi dalam satu hari, udah habis itu perjuangan berhenti. Nggak begitu. Melainkan setiap hari, setiap saat harus terus mengingatkan diri sendiri, harus terus saling mengingatkan sama orang lain. Kita tetap harus semangat. Kita tetap harus memiliki hati yang positif. Kita memiliki perbuatan yang positif, perkataan dan iman yang positif. Saling menguatkan dan saling mengingatkan satu sama lain secara terus-menerus sepanjang tahun ini dan tahun-tahun ke depannya. Begitu ya teman-teman semuanya, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kita untuk bagaimana ya kita mau siap menghadapi tahun 2021, 3 hal. Sikap iman, dalam hati, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan. Tiga-tiganya itu harus dijalankan secara bersamaan. Satu ayat terakhir untuk menutup sharing kali ini adalah dari Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Yakinlah teman-teman semuanya, Bapak Ibu, rekan-rekan yang saya kasihi, yang Tuhan kasihi, bahwa tahun 2021 Tuhan tetap dan akan selalu beserta kita. Dia tidak akan meninggalkan kita dan kita akan terus berjalan dengan kokoh, dengan kuat. Kita sudah melewati tahun 2020 yang penuh dengan tantangan dan kita telah berhasil. Dan untuk itu kita akan lebih berhasil lagi di tahun ini dengan memiliki sikap iman, perkataan, dan perbuatan yang positif. Jadi sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih juga untuk segenap perhatian Bapak, Ibu, teman-teman semuanya terhadap gereja GBI Getsemani, dan khususnya untuk Dedi yang sudah di surga. Terima kasih untuk segenap perhatiannya pada prosesi berpulangnya beliau, dan juga perhatiannya untuk ketika Ibu Gembala dirawat di rumah sakit dan puji Tuhan sekarang sudah sembuh. Dan tentunya untuk gereja kita yang sudah hampir selesai direnovasi, sungguh banyak terima kasih untuk semuanya. Dan mari kita bersama-sama menjalani 2021 ini dengan penuh keyakinan, dan kita akan menang. Kita akan lihat nanti bahwa kita semuanya akan terus bertumbuh dan penyertaan Tuhan sempurna untuk hidup kita semuanya. God bless you all. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kembali Tuhan, kami hendak bersyukur, kami hendak berterima kasih untuk penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan selama tahun 2020. Tuhan, biarkanlah kami, tuntun kami Tuhan, supaya kami memiliki sikap iman, sikap perkataan, dan sikap perbuatan yang sejalan dengan firman-Mu di tahun yang baru ini. Biar kami sekeluarga semuanya boleh mencapai kemenangan bersama Engkau, dan biar kami boleh menyelesaikan tahun ini dengan penuh kemenangan, dengan keluarga yang sehat, dan penuh berkelimpahan dengan berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai ketemu lagi, sehat selalu, tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, rajin cuci tangan. God bless you.